Allah dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah dari Magelang ingin bertanya, siapakah yang berhak menentukan berapa banyak anak dalam keluarga? Saya seorang istri yang tidak boleh hamil lagi oleh suami saya. Anak saya 2. Ekonomi insya Allah cukup kalau nambah anak 1 lagi, Buya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasakan dalam rumah tangga itu mendahulukan kesepakatan bersama. Buka pintu untuk berdiskusi. Jangan sampai ada seorang suami egois atau seorang istri egois. Karena ego itu akan menyakitkan. Ego akan menyakiti yang lain, termasuk dalam urusan anak. Istri menghendaki punya anak, suami tidak. Suami egois, maka istri akan sakit hati. Atau sebaliknya. Atau musyawarahkan, diskusikan gimana bang kita punya anak lagi bagaimana, kenapa? Nah, banyak gini. Diskusi yang baik. Kalau diskusinya kurang matang nanti melibatkan orang lain yang memberikan nasihat. Apa yang menjadikan suami tidak punya anak kan harus ditanya. Kalau suaminya karena khawatir tidak bisa ngasih makan, itu yang nggak boleh. Orang yang nggak pengen punya anak atau menunda punya anak karena takut tidak bisa ngasih makan, itu adalah kesalahan. Kurang ajar kepada Allah. Wa min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Akan tapi di dalam mengatur kandungan itu boleh karena untuk tujuan. Biar anak yang pertama agak gede saya bisa mendidiknya. Tapi kalau takut nggak bisa ngasih makan, tidak boleh malahan. Baik. Jadi semuanya punya hak untuk menentukan. Sehingga mohon maaf itu di dalam urusan menunda kehamilan yang namanya hazl, mengeluarkan sperma di luar rahim, itu sendiri harus kesepakatan. Jangan sampai suami egois kalau istri menghendaki dipenuhi. Baik, kemudian setelah itu, setelah sepakat, anggap saja menunda kehamilan. Maka yang harus kita tempuh adalah caranya dong. Ini kita harus beri tambahan, jangan sampai nanti menunda kehamilan caranya haram. Kehormatan wanita dibuka kaum laki-laki. Jadi nanti cara menghindari kehamilan tentunya dengan cara yang syar'i dong. Ada beberapa untuk menghindari kandungan, hamilan ada. Termasuk diantaranya adalah dengan menghitung hari-hari subur tanpa melibatkan orang lain. Atau dengan azl, mengeluarkan sperma di luar rahim. Atau misalnya dengan obat diminum jika tidak membahayakan fisiknya. Nah, ini adalah dalam keadaan normal. Tapi kalau sudah melibatkan orang lain, memasang spiral atau naudzubillah misalnya pakai vasektomi, tubektomi atau istilahnya yang memutus keturunan, sudah nggak akan bisa membuai dan tidak bisa dibuai, laki-laki yang nggak bisa membuai, perempuan yang nggak bisa dibuai, ini ada nggak diperkenankan. Biarpun sudah punya anak 5, kan sudah punya 5, saya putus saja rahim saya, selesai. Memang kamu bisa jamin kalau anakmu 5 hidup semuanya? Kok sombong banget dengan Allah? Baru diputus rahimnya, anaknya mati semuanya, ayo gimana? Ayo. Jangan mendahului Allah. Nggak boleh begitu. Makanya ini, kemudian kalau misal masang spiral dan sebagainya, itu pun harus ada hajat. Misalnya, jika mengandung ada bahaya pada dia, maka diperkenankan. Itu pun cari perempuan yang solehah, bidan yang mengerti, dan itu pun hanya sekedar hajatnya, karena ada keperluan. Bukan asal. Jadi perlu diperhatikan di sisi itu, bukan. Jadi jangan sampai setelah sepakat tidak punya anak lalu ininya juga salah. Kemudian kami sampaikan kepada semuanya, Anda tidak usah takutlah punya anak banyak. Bersama anak sudah ada rezekinya masing-masing. Yang penting Anda antarkan kepada kebaikan, nanti beres semuanya. Banyak pesantren yang siap menerima putra-putri Anda, jangan takut. Yang menjadikan takut biasanya ambisinya. Wah, nanti saya nyekolahkan anak saya biayanya mahal, ngambil vaksin mahal. Kitanya angan-angannya dunia, makanya hitungannya dunia semuanya. Tapi kalau cita-cita saya ingin punya anak yang soleh nanti, setelah punya anak gede saya akan titipkan di tempat yang mulia, yang baik. Wah, nyantai. Nah, di hayalannya saya akan, wah nanti anak pertama masuk fakultas kedokteran, yang kedua ini. Wah, biayanya mahal. Tidak jadi punya anak akhirnya nanti. Urusan dunia merepotkan. Punya anak 10 kadang belajar baik agama semuanya, masalah mendoakan orang tuanya pada akhirnya. Tidak usah takut, punya umat Islam tidak usah takut.
Seperti itu ya. Jadi mohon ini diskusi yang baik antara suami istri. Pertama jawabannya adalah diskusi. Setelah diskusi ada kesepakatan, baru nanti seandainya harus menunda kehamilan, caranya yang benar. Jangan sampai tidak, maka khawatir kalau sudah Allah murka nanti tidak ada kebaikan di dalam kehidupan rumah tangga. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab.